Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu tipe seri Oppo A5 2020 yang tertulis untuk kerusakannya cas teman-teman. Tapi untuk setelah saya pegang HP ini ternyata untuk di bagian LCD-nya hampir terlepas. Terlihat jelas ya teman-teman. Jadi saat saya mengambil handphone ini, saat saya coba mau hubungkan kabel USB atau charger, itu LCD-nya terlihat jelas hampir terlepas. Oke, sekarang saya coba untuk menyalakan handphonenya, ternyata tidak bisa menyala, dan saya coba untuk colokkan cas. Oke, ternyata baterai habis ya teman-teman. Oke, untuk baterainya habis, saya coba untuk konekkan lagi ke bagian handphone yang normal. Ini saya cas itu untuk di bagian kabel USB yang saya gunakan itu bisa terhubung teman-teman. Namun untuk handphone ini tidak bisa dicas sama sekali. Jadi sempat terkoneksi, keluar tanda petir merah tapi tidak bisa mengisi. Langsung saja kita kerjakan. Untuk membongkar di bagian backdoornya dulu kita panasi menggunakan blower atau pemanas jenisnya. Sekarang kita gunakan mika tipis, yaitu untuk membongkar di bagian backdoor harus ekstra hati-hati. Kita lepas pelan-pelan. Untuk di bagian tengah ada fingerprint, jadi harus ekstra hati-hati agar tidak putus di bagian kabel sidik jarinya. Oke, sudah kita bongkar untuk di bagian backdoor, dan untuk infonya masih segel ya teman-teman, terlihat jelas masih ada segel. Kita lepas dulu untuk di bagian kabel fingerprintnya, dan kita bongkar untuk di bagian skrup. Kita simpan dulu untuk di bagian segelnya agar tidak merusak di bagian segel. Lanjut kita buka SIM tray untuk membuka di bagian yaitu bezel tengah. Oke, setelah kita bongkar, kita cek untuk di bagian bawah yaitu ada bagian papan cas atau papan chargernya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel mainboard. Kita koreksi di bagian papan cas. Kita akan ukur arus tegangan volt di bagian konektor cas. Oke, kita gunakan alat multitester untuk mengecek di bagian jalur chargernya. Perhatikan keluar tegangan volt namun sedikit ya teman-teman, jadi tidak sampai 1 volt. Jadi untuk di bagian papan chargernya ini besar kemungkinan bermasalah teman-teman. Saya coba untuk cek lagi di bagian konektor baterai. Saya pasang kembali di bagian fleksibel mainboard. Kita akan ukur di bagian konektor baterai, tidak terdapat atau tidak terhubung tegangan volt sama sekali. Oke, selanjutnya kita lepas lagi untuk di bagian papan charger. Kita akan koreksi di bagian papan chargernya. Kita lepas dulu untuk pelindung karet di bagian konektor cas, dan perhatikan di bagian ini ada korosi atau jamur di bagian papan casnya ya teman-teman. Di situ ada bagian konektor cas yang terlihat jelas di bagian kaki konektor casnya terdapat korosi atau jamur. Jadi besar kemungkinan handphone ini habis kemasukan air. Kita coba untuk bersihkan di bagian konektor casnya. Kita bersihkan dulu di bagian korosi untuk menghilangkan sisa korosi atau jamur yang bekas kena air. Di bagian ini lubang handsfree terdapat ada entah apa itu kotoran. Saya coba untuk bersihkan juga di bagian lubang handsfree-nya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan, dan setelah kita keringkan, kita coba untuk tes kembali menggunakan multitester. Oke, kita cek untuk jalur konektor chargernya. Perhatikan di bagian multitester, kita akan ukur ke bagian jalur pin positifnya. Oke, sudah naik untuk tegangan arus voltnya ya teman-teman. Oke, untuk di bagian papan chargernya sudah kembali normal, tanpa harus kita mengganti papan charger yang baru atau tanpa harus kita mengganti konektor casnya, karena bekas kena air atau kemasukan air yang terdapat korosi sudah kita bersihkan. Sekarang sudah normal. Selanjutnya kita akan tes ukur menggunakan alat multitester lagi, yaitu untuk memastikan arus volt
apakah bisa masuk ke bagian fleksibel mainboard. Sudah ada arus volt masuk, dan sekarang kita cek di bagian konektor casnya juga arus voltnya juga sudah bisa terhubung dengan normal. Lanjut kita cas, ada logo petir, kita akan tunggu sebentar apakah bisa nambah atau tidak teman-teman. Oke, di bagian ini saya menekan tombol kunci atau tombol power atau tombol on off ini sedikit kesulitan teman-teman. Saya tekan-tekan ini tidak bisa berfungsi sama sekali. Muncul sebentar, tidak bisa, dan saya coba untuk tekan lagi, tiba-tiba handphone menyala sendiri teman-teman. Oke, untuk infonya sudah bisa menyala, dan kita akan coba cek di bagian persentase baterainya. Ini handphone seolah-olah terkunci sendiri ya teman-teman. Untuk tombol powernya ini juga bermasalah. Saya coba untuk geserkan menggunakan touchscreen ini, kadang bisa kadang tidak. Untuk di bagian baterainya persentase sudah naik di angka 42%, jadi untuk nambahnya sudah normal di bagian casnya ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar apakah bisa nambah dengan normal lagi atau tidak. Dan setelah beberapa menit kemudian ini terdapat masalah lagi, yaitu di bagian tombol kunci atau tombol power on off seolah-olah ini menekan sendiri teman-teman. Terlihat jelas pada layar LCD-nya itu berkedip-kedip seolah terkunci di bagian tombol on off-nya. Ini bermasalah teman-teman. Oke, perhatikan di bagian layar LCD-nya. Untuk persentase baterainya sudah naik di angka 43% teman-teman. Namun kendala lainnya yaitu di bagian tombol power atau di bagian tombol on off, tombol kunci ini seolah-olah menekan sendiri atau bekerja sendiri tanpa kita fungsikan ya teman-teman. Jadi tombolnya belum kita gunakan, itu seolah-olah terkunci sendiri. Oke, saat saya menekan di bagian mesin, ini adalah di bagian mesin itu, di belakang mesin ada pin out, main, dan plus di bagian jalur tombol on off nya. Saya menekan itu seolah-olah terkunci sendiri dan layarnya itu mati dan hidup sendiri seperti tadi. Seperti itulah kondisinya. Jadi untuk layarnya berkedip-kedip terus teman-teman, karena seolah-olah itu terkunci sendiri, alias di bagian tombol power on off nya itu seolah-olah menekan sendiri. Selanjutnya kita bongkar saja untuk di bagian mesinnya. Dengan ekstra hati-hati kita lepas, ini tanpa saya melepas di bagian soket baterai, LCD, dan mainboard ya teman-teman. Perhatikan yang saya tunjuk itu adalah jalur pin out, main, dan plus di bagian jalur tombol on off atau tombol kuncinya. Ini saya tekan menggunakan pinset, bisa berfungsi dengan normal. Saya coba untuk pasang kembali di bagian mesin, kita tekan untuk menghubungkan ke bagian fleksibel on off, ternyata tidak bisa berfungsi. Jadi positif untuk di bagian fleksibel tombol on off atau tombol kuncinya itu bermasalah teman-teman. Kita simpan di bagian mesin, kita akan lepas di bagian fleksibel tombol powernya. Oke, kita lepas dengan pelan-pelan dan hati-hati. Ini trik tanpa mengganti fleksibel ya teman-teman. Jadi kita tanpa harus mengganti fleksibel yang baru, kita coba untuk perbaiki di bagian switch mata tombol powernya saja. Di bagian ini perhatikan, kita lepas untuk plastik pelindung tombolnya, dan perhatikan di dalamnya ini ada dua lempengan logam. Terdapat dua lempengan logam ini yang berfungsi bertugas untuk seperti yang bisa ditekan ya teman-teman. Untuk di bagian dalamnya itu ada jalur main dan plus, dan kita bersihkan untuk di bagian dalam switch tombol powernya, dan juga kita bersihkan di bagian lempengan logam yang terdapat korosi. Jadi di bagian tombol power atau tombol on off nya itu kemasukan air yang menyebabkan tombol power atau tombol kuncinya bermasalah. Oke, setelah kita bersihkan, kita pasang kembali ke posisi semula. Oke, dan diperhatikan di bagian ini
kita kasih lem untuk merapatkan kembali ke bagian switch mata tombol powernya agar tidak kemasukan air lagi. Oke, sudah terpasang untuk di bagian switch mata tombol on off nya tanpa harus kita mengganti fleksibel yang baru. Sekarang kita akan kerjakan di bagian LCD karena LCD nya ini hampir terlepas dari frame. Jadi daripada servisnya itu nanggung, untuk konsultasi pertama itu hanya tidak bisa dicas, dan sekarang kita cek untuk di bagian LCD ternyata hampir terlepas dan juga ada tombol fleksibel power yang bermasalah. Sekarang kita lepas untuk di bagian LCD nya. Oke, kita lepas dengan pelan-pelan dan hati-hati. Oke, kita pisahkan atau kita lepas dari frame untuk LCD nya dan perhatikan di bagian ini. Kita cek untuk di bagian kaca lubang kamera depan. Di bagian lubang kamera depan itu terdapat debu atau kotoran ya teman-teman, karena LCD nya itu renggang dan hampir terlepas, otomatis kemasukan debu di bagian lubang kaca kamera depan. Kita bersihkan dan kita cek ulang apakah sudah bersih untuk di bagian lubang kamera depannya. Oke, untuk di bagian kaca bagian lubang kamera depan sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita bersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian samping-samping LCD. Oke, hanya bertujuan untuk nanti saat kita perakitan pemasangan LCD agar tidak mudah terlepas lagi teman-teman. Di bagian ini juga kita harus membersihkan di bagian frame yang terdapat sisa lem, kita harus bersihkan hingga sebersih mungkin. Oke, kita kasih lem untuk di bagian atas itu ada bagian penutup speaker atas dan juga untuk melindungi di bagian atas ada lubang kamera depan, jadi agar tidak mudah kemasukan debu teman-teman. Selanjutnya kita kasih lem di bagian samping LCD atau di bagian kaca touchscreen. Untuk pengasihan lem atau menggunakan lemnya bisa di bagian frame atau di bagian kaca touchscreen, itu bebas ya teman-teman, tergantung kebiasaan kalian untuk pemasangan LCD. Selanjutnya kita presisikan LCD nya, tinggal kita menunggu lemnya kering untuk pemasangan LCD sambil kita merakit kembali di bagian papan charger dan juga kita rakit kembali ke bagian baterai. Selanjutnya kita rakit kembali semua untuk di bagian spare partnya, kita pasang kembali di bagian fleksibel tombol power. Oke, lanjut kita pasang untuk di bagian mesin, yaitu untuk perakitan semua. Sebelum kita rakit kembali mesinnya, kita cek di bagian lensa modul kamera depan, apabila terdapat debu atau kotoran kita harus membersihkannya lagi teman-teman. Lanjut kita proses yaitu kembali ke perakitan, kita rakit kembali semua spare part, kita pasang semua, jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman. Oke, kita pasang untuk di bagian bezel dan kita cek, kita gunakan tombol powernya untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan yaitu LCD nya benar-benar bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, sambil kita menunggu loadingnya selesai, kita bisa sambil merakitnya kembali. Kita pasang ke bagian kabel SIM pin atau sidik jarinya, kita pasang kembali ke bagian segel dan kita kasih lem ke bagian bezelnya, yaitu untuk pemasangan backdoor atau tutup belakang. Oke, kita presisikan dan kita pasang ke bagian backdoor. Oke, sambil menunggu lemnya kering, sudah selesai untuk perakitannya. Kita coba untuk cek ulang ke bagian fungsi dari handphone ini. Untuk di bagian tombol power kita cek, kita tekan apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Alhamdulillah sudah sukses untuk perbaikan tombol powernya bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Lanjut kita perhatikan di bagian lubang kamera depan yang sudah kita bersihkan tadi, dan kita cek ulang ke bagian pengisian baterai untuk menghubungkan cas apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak untuk di bagian chargernya. Oke, sudah naik di angka 45% untuk persentase baterainya. Jadi untuk di bagian perbaikan
papan charger yang terdapat korosi sudah normal. Selanjutnya kita tes di bagian kamera depan dan kamera belakang. Alhamdulillah untuk di bagian kamera belakang masih bersih, dan di bagian kamera depan juga masih bersih dan jernih ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kita rakit semua dicek total, apabila terdapat debu kotoran kita bersihkan. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah kita perbaiki di bagian pemasangan LCD yang hampir terlepas. Sudah kita rakit. Untuk persentase baterainya sudah menambah dengan normal di angka 46%. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.